Adityawarman adalah seorang raja dan penerus dari dinasti Mauli pada masa kerajaan Melayu. Ia memindahkan ibu kota kerajaan Melayu dari Dharmasraya ke Pagaruyung, dan dari manuskrip pengukuhannya, ia menjadi penguasa di Malayapura Suvarnabhumi atau Kanakamedini pada tahun 1347 dengan gelar Maharaja Diraja Srimat Sri Udayadityawarma Pratapaparakrama Rajendra Mauli Warmadewa, dan di kemudian hari, ibu kota dari kerajaan ini pindah ke daerah pedalaman Minangkabau. Adityawarman adalah putra dari Atwayawarman, akan tetapi, dalam prasasti Bukit Gombak, disebutkan bahwa Adityawarman adalah putra dari Atwayatwaja. Nama ini mirip dengan nama salah seorang pejabat penting kerajaan Singhasari, Rakrian Mahamantri Dia Atwaya Brahma, yang pada tahun 1286, mengantar arca Amogapasa untuk dipahatkan di Dharmasraya, sebagai hadiah dari Raja Singhasari Kertanagara, kepada Raja Malayu, Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Adityawarman dalam Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama, disebut dengan nama Tuhan Janaka, yang bergelar Mantrolot Warmadewa. Ibunya bernama Darajingga, putri kerajaan Malayu di Dharmasraya. Darajingga bersama adiknya, Darapetak, ikut bersama tim ekspedisi Pamalayu yang kembali ke Jawa pada tahun 1293. Ahli waris Kertanagara yang bernama Raden Wijaya mengambil Darapetak sebagai permaisuri dan bawa Darajingga Sira Alaki Dewa, yaitu bersuamikan kepada seorang dewa atau bangsawan. Pendapat lain mengatakan bahwa Adityawarman juga merupakan anak dari Raden Wijaya, yang berarti Raden Wijaya bukan hanya memperistri Darapetak, melainkan juga Darajingga. Penafsiran ini mungkin karena dalam Nagara Kretagama disebutkan Raden Wijaya telah memperistri keempat putri Kertanagara. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Adityawarman lahir di Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sekarang. Ketika muda, ia berangkat pergi ke Majapahit, karena ayah atau ibunya mempunyai perhubungan darah dengan permaisuri Raja Majapahit pertama, Kertarajasa Jayawardana. Adityawarman dianggap saudara dari Raja Jayanegara yang tidak memiliki putra, oleh karena itu, menurut adat, Adityawarmanlah yang paling dekat untuk pengganti mahkota. Adityawarman dilahirkan dan dibesarkan di Majapahit. Hal itu diketahui dari prasasti Blitar yang memuat nama Empu Aditya pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Menurut Pararaton, Raja kedua Majapahit, yaitu Jayanagara, adalah putra Raden Wijaya, yang lahir dari Darapetak. Dengan demikian, hubungan antara Adityawarman dengan Jayanagara adalah saudara sepupu sesama cucu Raja Malayu dari kerajaan Dharmasraya. Dari versi lain, mereka disebutkan juga saudara saya sesama anak Raden Wijaya, alias Kertarajasa Jayawardana. Dengan hubungan kekeluargaan yang begitu dekat, maka, ketika Jayanagara menjadi raja, Adityawarman dikirim sebagai duta besar Majapahit untuk Tiongkok, selama 2 kali, yaitu pada tahun 1325, dan 1332. Dalam kronik dinasti Yuan, ia disebut dengan nama Sengkiali Yulan. Pengiriman utusan ini menunjukkan adanya usaha perdamaian antara Majapahit dengan bangsa Mongol,
setelah terjadinya perselisihan dan peperangan pada masa Singhasari dan zaman Raden Wijaya. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, adik Jayanagara, Adityawarman diangkat sebagai Ureda Mantri atau Perdana Menteri. Hal ini tersebut pada Prasasti Manjusri tahun 1343 yang menyatakan bahwa Adityawarman selaku Ureda Mantri menempatkan Arca Manjukri atau salah satu sosok bodhisattva di tempat pendarmaan Jina atau Buddha dan membangun Candi Buddha atau Candi Jago di bumi Jawa untuk menghormati orang tua dan para kerabatnya. Dan sebelumnya, namanya juga tercatat dalam Prasasti Blitar yang bertarikh 1330 sebagai Sang Arya Dewa Raja Empu Aditya. Dari Piagam Bendasari, terdapat istilah tanda rakrian Makabehan yang menyatakan urutan jabatan di Majapahit setelah raja, di mana disebutkan secara berurutan, dimulai dengan jabatan Ureda Mantri Sang Arya Dewa Raja Empu Aditya, Sang Arya Dira Raja Empu Narayana, Rake Mapati Ring Majapahit Empu Gajah Mada, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, jelas terlihat kedudukan Adityawarman begitu sangat tinggi di Majapahit, melebihi kedudukan dari Gajah Mada pada waktu itu. Arya Damar adalah tokoh dalam Kidung Pamacangah dan Babat Arya Tabanan, yaitu sebagai Bupati Palembang, yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Di dalam Babat Arya Tabanan, diceritakan bahwa Arya Damar adalah keturunan bangsawan, atau wangsa ksatria, yang berasal dari Kediri. Sejarawan Profesor C.C. Berg menganggapnya identik dengan Adityawarman. Berdasarkan analisis sumber primer, seperti Desawarnana, Pararaton, dan prasasti-prasasti di Jawa Timur maupun di Sumatera Barat, dalam Desawarnana dikatakan bahwa Dara Jingga melahirkan anak, yang di kemudian hari menjadi raja di Malayu. Dara Jingga tiba di Jawa pada tahun 1292, dan prasasti Adityawarman pertama tertanggal 1347, jadi Adityawarman bukanlah Akarendrawarman. Dari beberapa prasasti peninggalan Adityawarman, memang belum ada ditemukan kata-kata pagaruyung, begitu juga tambo yang ada pada masyarakat, juga tidak secara jelas menyebutkan nama dari raja mereka. Dalam hal ini, nama Adityawarman itu sendiri. Namun, yang pasti Adityawarman memang menjadi raja di wilayah Pagaruyung. Dari salah satu prasastinya menyebutkan bahwa ia sebagai Suravasawan, atau Tuan Surawasa. Surawasa berubah tutur menjadi Surwaso, sebuah nagari, yang berbatasan dengan nagari Pagaruyung sekarang. Catatan dinasti Ming menyebut, di Sanfosi, atau Sumatera, terdapat 3 orang raja. Mereka adalah Sengkialiulan, alias Adityawarman, Mahanapolimpang, atau Maharaja Palembang, dan Manacauli, atau Maharaja Darmasraya. Sebelumnya, pada masa dinasti Yuan, Adityawarman juga pernah dikirim oleh Jayanegara sebanyak 2 kali, sebagai duta ke Tiongkok. Nama yang sama pada masa dinasti Ming, masih merujuk kepada Adityawarman, yang kemudian kembali mengirimkan utusan sebanyak 6 kali, pada rentang tahun 1371 sampai 1377. Berita ini dapat dikaitkan dengan penemuan Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci, yang diperkirakan berasal dari zaman Adityawarman,
naskah tersebut menyebutkan tentang adanya Maharaja Dharmasraya. Jika dikaitkan dengan piagam yang dipahat pada bahagian belakang arca Amogapasa, Adityawarman bergelar Maharaja Diraja, dan membawahi Dharmasraya dan Palembang. Melihat gelar yang disandang oleh Adityawarman, terlihat ia menggabungkan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya. Mauli, merujuk garis keturunannya kepada dinasti Mauli penguasa Dharmasraya, dan gelar Sri Udayadityavarman, pernah disandang oleh salah seorang Raja Sriwijaya, serta menambahkan Rajendra, nama penakluk Sriwijaya, Raja Kola dari Coromandel. Hal ini dilakukannya untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa yang ada di bumi Malayu, sesuai dengan manuskrip pengukuhannya sebagai Maharaja Diraja, bahwa Adityawarman menyebutkan dirinya sebagai pelindung persatuan, dan menentang perpecahan dalam kerajaannya. Pada tahun 1339, Adityawarman dikirim sebagai Uparaja, atau Raja Bawahan Majapahit, untuk wilayah Swarnabumi, nama lain Pulau Sumatera, dan selanjutnya, Adityawarman pun menjalankan beberapa misi penaklukan. Dalam prasasti Amogapasa, diketahui Adityawarman adalah putra dari Atwaya Brahman, yaitu Panglima Tempur Kerajaan Singhasari, yang dikenal dengan Mahisa Anabrang. Kemudian pada tahun 1347, Adityawarman mendirikan kerajaan baru bernama Malayapura, sebagai kelanjutan kerajaan Malayu sebelumnya, sebagaimana seperti yang terpahat pada bagian belakang arca Amogapasa. Dari prasasti Kuburajo di Limokaum, yang menggunakan aksara Dewanagari, juga menyebutkan bahwa Adityawarman menjadi raja di Kanakamedini, atau Swarnadwipa. Dari prasasti Surwaso yang beraksara Malayu, menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan, untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi, yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Akarendrawarman, yang menjadi raja sebelumnya. Sehingga dapat dipastikan, sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari mamak atau paman kepada kamananakan atau keponakan, telah terjadi pada masa tersebut. Selain itu, juga terlihat kepedulian Adityawarman untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya, dengan tidak bergantung kepada hasil hutan dan tambang saja. Ada pendapat yang mengatakan, kenapa Adityawarman tidak bertahta di Dharmasraya? Karena dia tidak memiliki hak atas kerajaan Dharmasraya tidak dapat dibuktikan. Karena dari sisi ibunya, Dara Jingga, adalah salah seorang putri dari Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa Raja Malayu, sebagaimana yang disebut pada Pararaton, dan lagi pula, dari manuskrip pada bagian belakang arca Amogapasa, Adityawarman jelas menyatakan dirinya sebagai raja dari bangsa Mauli, serta memulihkan keadaan sebelumnya. Arca Amogapasa ini sebelumnya merupakan hadiah dari Kertanagara, dan ditempatkan di Dharmasraya, sebagaimana tersebut dalam prasasti Padang Roco. Kemungkinan yang menyebabkan Adityawarman untuk memindahkan pusat kerajaannya lebih ke dalam, yaitu daerah pedalaman Pagaruyung atau Surwaso, adalah sebagai salah satu strategi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kerajaan Majapahit, yang pada masa itu lagi gencarnya melakukan penaklukan perluasan wilayah di bawah Mahapati Gajah Mada. Karena dari gelar yang disandang oleh Adityawarman, jelas menunjukkan kesetaraan gelar dengan gelar raja di Majapahit, sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa Adityawarman memang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Majapahit.
Namun, ada juga pendapat lain yang berasumsi bahwa Adityawarman pindah ke daerah pedalaman untuk dapat langsung mengontrol sumber emas yang terdapat pada kawasan Bukit Barisan tersebut. Walaupun memerintah dari kawasan pedalaman, namun hubungan perdagangan dengan pihak luar tetap terjaga. Hal ini terlihat dari catatan Tiongkok yang menyebutkan, Adityawarman pernah mengirimkan utusan sebanyak 6 kali. Selain itu, salah satu dari prasasti yang ditemukan di Surwaso, juga terdapat prasasti yang beraksara Nagari, atau Tamil, jadi pengaruh India Selatan pun telah sampai ke ranah Minang. Setelah Adityawarman meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Ananggawarman, sebagaimana tersebut dalam prasasti Batu Sangkar yang bertarikh 1375, yang menyebutkan, Adityawarman dan putranya Ananggawarman melakukan upacara Hewajra. Dalam ritual tersebut, Adityawarman diibaratkan telah menuju kepada tingkat Ksetrajna. Hayam Wuruk, sebagai Raja Majapahit waktu itu, membiarkan saja pemberontakan tersebut, tetapi, begitu Wikramawardhana naik tahta sebagai pengganti Hayam Wuruk, mulai mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut, pada tahun 1409 dan 1411. Pertempuran kedua pasukan terjadi di Padang Sibusuk, hulu Sungai Batanghari, di mana serangan pasukan kerajaan Majapahit dapat dipukul mundur. Namun, akibat dari serangan tersebut, pengaruh kerajaan ini terhadap daerah jajahannya melemah, di mana daerah-daerah jajahan, seperti Siak, Kampar, dan Indragiri melepaskan diri, dan kemudian daerah-daerah ini ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh, dan kemudian hari menjadi negara-negara merdeka. Setelah memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman Minang, Adityawarman menyusun sistem pemerintahannya, mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit pada masa itu, dan menyesuaikannya dengan karakter dan struktur kekuasaan kerajaan Dharmasraya dan Sriwijaya, yang pernah ada pada masyarakat setempat. Di mana ibu kota diperintah secara langsung oleh raja, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh datuk setempat. Adityawarman diperkirakan penganut yang taat dari Vajrayana, yang merupakan suatu aliran agama Buddha, dan juga mengikuti ajaran Siwa Buddha, sebagaimana yang banyak dianut oleh para bangsawan Singhasari dan Majapahit. Adityawarman juga memperlambangkan dirinya dalam arca Amogapasa, dan dari prasasti Bukit Gombak, disebutkan bahwa ia juga telah membangun sebuah vihara di Swarnabumi. Selama masa pemerintahannya di pedalaman Minangkabau, Adityawarman banyak meninggalkan prasasti-prasasti, namun belum semuanya dapat diterjemahkan. Selain itu, beberapa pengaruh Adityawarman yang sampai sekarang masih dapat ditelusuri, di antaranya penamaan Biaro, yang artinya biara atau vihara, sampai sekarang masih menjadi nama sebuah nagari, yaitu Biaro Gadang di Kabupaten Agam. Dan selain itu, nama Paryangan, semacam tempat pemujaan, yang kemudian berubah tutur menjadi nama Nagari Paryangan, di Kabupaten Tanah Datar. Sebagai salah seorang tokoh utama dalam sejarah Melayu, nama Adityawarman sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Salah satu bentuk penghormatan untuknya ialah dengan mengabadikan namanya pada sebuah museum yang bernama Museum Adityawarman,
di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, di beberapa daerah, namanya juga diabadikan sebagai nama jalan.